Nah, sekarang sudah tahu ya, bahagia cara Tuhan adalah punyalah roh takut akan Tuhan. Bahagia cara dunia, punyalah banyak uang. Gitu kan? Ternyata ketika engkau punya roh takut akan Tuhan, sesuai dengan Tuhan mau, ya, uang itu hanya akibat engkau punya roh takut akan Tuhan. Di ayat 3 suruh baca dan pelototi. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Rumahnya siapa? Rumah yang orang punya takut akan Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, dan sangat suka segala perintahnya. Ada rasa hormat, pengen tahu hati Tuhan seperti apa. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kaya nggak nyimpang daripada firman Tuhan, karena ada kebajikan. Kemarin kan saya bilang, kalau laki-laki kaya, akhirnya dia kawin lagi. Tapi kalau dia punya roh takut akan Tuhan, ada kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Saudara nangkep ini? Saudara, kita cek yuk. Kita punya roh takut akan Tuhan yang model seperti apa? Supaya berakibat harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ciri orang yang takut akan Tuhan yang sejati adalah satu, hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Selama ini saudara hidup, mau tidur, itu saudara mengalami ketentraman, ketenangan nggak? Atau gelisah? Saya katakan kegelisahan dalam hatimu, itu biasanya alarm buat saudara, karena saudara mungkin punya rencana, pikiran yang mau menyimpang. Biasanya begitu tuh, itu alarm berbunyi. Tit. Tangkap ini ya. Hidup dalam ketenangan dan ketentraman, ini ayat 3 ya. Kita baca ayat 7. Ayo, Vin, ayat 7-nya. Ini kan paket kan? Ia tidak takut kepada kabar celaka. Meskipun saudara dapat telepon yang mungkin memberi kabar yang tidak baik. Apalagi yang nelpon itu tukang tipu. Bapak ini ya, iya. Waduh, anak bapak mengalami celaka, mengalami koma, dan harus cepat dioperasi. Dan kami di rumah sakit tidak punya obat, disebutin obatnya susah gitu ya. Itu harus cepat dibeli. Bapak bisa nggak transfer? Karena saudara panik tanpa ngecek lagi, ini penipu atau tidak. Kenapa saya bisa cerita ini? Ini di depan mata saya. Ya saya jujur aja, itu adik saya. Nangis ngegerum-gerum. Waduh, pengen ditransfer. Tau-taunya anaknya lagi santai di rumah temannya. Saudara nangkep ini? Jadi kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, ciri pertama adalah hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Apapun yang masuk, kabar celaka apapun, saudara harus tenang. Karena orang takut akan sesuatu, biasanya dia mempunyai kepercayaan kepada sesuatu yang ditakuti. Saudara takut dengan virus corona dulu, saudara akan percaya kepada virus corona itu akan berakibat apa kepada saudara. Makanya saudara pakai masker, sedikit-sedikit cuci tangan, nggak berani menyentuh ini, menyentuh itu. Betul nggak? Karena saudara punya kepercayaan kepada apa yang saudara takuti, yaitu virus. Sekarang masih pakai masker ya. Kalau Hakim pakai masker, apa nih? Nggak tahu kenapa ya. Betul nggak? Kita akan mempunyai kepercayaan kepada apa yang kita takuti. Kita takut lewat lampu merah A. Karena kita punya kepercayaan di lampu merah A itu ada banyak terjadi perampokan, apa-apa. Makanya saudara jadi takut untuk lewat situ. Nangkep ini. Jadi kalau saudara punya roh takut akan Tuhan, saudara harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang saudara takuti. Maka nggak akan bisa terjadi ini. Saudara nggak akan takut. Saudara akan percaya pemeliharaan Tuhan. Karena saudara mempercayai. Nih, takut yang seperti ini. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara takut akan Tuhan, saudara akan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Nangkep ini, ya. Ayat 8-nya. Hatinya teguh, nggak akan diombang-ambing oleh berita-berita yang apa gitu ya. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah masalahnya. Para lawannya itu apa? Masalahnya. Sehingga ketika dia berdoa, dia nggak bilang, Tuhan lihat masalahku besar. Tetapi dia akan bilang sama masalah, masalah, lihatlah Tuhanku besar. Tangkap? Ya. Keluarkan lagi Amsal 14 ayat 27. Ayo, Amsal 14 ayat 27. Nah, saudara punya nggak ini? Ya,
Hidupmu dalam kegelisahan, susah tidur, berarti saudara nggak punya roh takut akan Tuhan. Kalau saudara punya takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Next. Oke. Amsal 19 ayat 23 dulu. Ini saya salah nih. Amsal 19 ayat 23. Siapa di sini tidur susah? Ada? Saya teropong ya. Oh, ada loh 2-3 orang. Faktor U. Nanti saya ajarin Bu bagaimana tidur nyenyak ya. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas. Nggak ada tuh pikiran yang mimpi yang buruk-buruk, gelisah, berbaring ke kiri ke kanan, nggak bisa tidur. Nah, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kenapa? Orang yang takut akan Tuhan mempunyai kepercayaan kepada yang ditakuti, yaitu Tuhan. Seperti tadi saya katakan. Terus 24. Oh ya enggak. Amsal 14 ayat 27. Maaf. Nah, ini ya. Takut akan Tuhan, sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara harus mempunyai kepercayaan. Saudara takut akan Tuhan, saudara akan terhindar dari jerat maut. Walaupun berita-beritanya itu menakutkan. Tangkap ini ya. Kedua adalah, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga perkataannya. Bukan kata saya. Keluarkan Mazmur 34 ayat 11. Ayo cepat. Waktunya tinggal 5 menit. Ya. Pemazmur itu mengajarkan satu roh takut akan Tuhan yang sejati, yang benar, yang Tuhan suka itu seperti apa. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Mau kan diajarin? Next. Siapakah orang yang menyukai hidup dan menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Punya roh takut akan Tuhan kan diberkati apa tadi? Harta, kekayaan. Ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapakah orang yang menyukai hidup dan menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Ini pemazmur lagi mengajarin nih. Kalau lu punya roh takut akan Tuhan harus begini. Next. Jagalah apa? Tanganmu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jadi, kalau saya mau lihat orang ini punya roh takut akan Tuhan atau tidak, lihat aja cara dia ngomong. Berani ngomong sembarangan, berani mengeluarkan kutuk buat anaknya atau siapa, saking tidak tahan emosi, karena harga dirinya tersentuh, ya. Pendeta pun juga bisa begitu loh. Begitu tersentuh harga dirinya, itu mulutnya keluar tanpa pikir lagi tuh. Dia tidak menyadari berarti. Kalau orang yang punya roh takut akan Tuhan, dia harus menyadari ada mata Tuhan seperti CCTV yang memandang dia. Keluarkan dulu Bilangan 14 ayat 28. Percaya ada mata Tuhan seperti CCTV yang memandang dia. Ucapannya itu tercatat, terekam oleh CCTV 24 jam. Itulah mata Tuhan. Baca firman ini. Katakanlah kepada mereka, Tuhan bersumpah, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang ketangkap CCTV-ku, kamu katakan di hadapanku, CCTV, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tangkap ini. Jadi harus menjaga perkataan. Saya bisa melihat dan mengukur rohani seseorang itu lihat dari apanya? Perkataan. Kalau orang dunia bilang begini, you are what you say. Kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Tangkap ini, ya. Saudara, jadi di dalam menjalankan kehidupan, saya akhir-akhir ini kan upload video-video saya itu kan lebih banyak di TikTok ya. Hampir setiap hari lah saya share gitu ya. Nah, waktu saya share mau lihat saya punya video gitu ya. Kan muncul di beranda saya. Itu saya merenung tayangan di TikTok itu bahwa
Yaitu tadi ya, saya pernah bahas ini ya tentang law of attraction gitu ya, hukum ketertarikan. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari minimal ada yang bilang begini, 396, maksudnya apa? Pagi-pagi tiga kali menyatakan saya adalah orang yang paling bahagia karena Tuhan adalah gembalaku. Ini contoh ya, pakai firman. Kalau dia nggak tahu pakai apa, itu contoh 3 kali. 9-nya apa? Siang. Keluarin tuh pernyataan-pernyataan itu, ucapkan apa yang kau ingin capai, tapi cocok dengan firman Tuhan. Malamnya 3 pagi, 9 siang, 6 malam. Jadi ucapan apa yang saudara harus ucapkan? Karena saudara sadar ada mata Tuhan kan yang memandang saudara, dia akan melakukan apa yang kau ucapkan. Ucapkan firman Tuhan yang baik-baik. Saya ambil contoh ya. Coba Ulangan 28 ayat 2 dulu ya. Ayo coba. 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2. Saudara mengucapkan kata-kata ini. Segala berkat ini, apa yang saudara mau? Akan mendatangi aku. Saya baca yang lengkap dulu ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ya, ucapkan ini. Segala berkat ini akan datang kepadaku dan menjadi bagianku jika aku mendengar suara Tuhan Allahku. Ucapkan. Ayat 13. Yulius, engkau akan menjadi kepala bukannya ekor. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Di poin pertama yang saya keluarkan firman Tuhan Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan apa? Lupa. Dan sangat suka segala perintahnya. Punya 2 ini, ayat 2-nya dikatakan apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Cocok gak sama firman ini? Saudara ucapkan ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Cocok kan sama Mazmur 112 ayat 1? Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Artinya, orang yang takut akan Tuhan itu adalah dia akan menjaga perkataannya, sadar mata Tuhan seperti CCTV. Kalau ada CCTV yang nontonin saudara, mendingan suruh ucapan yang manis-manis, betul nggak? Terima kasih Tuhan, keluarga saya sudah dipulihkan. Padahal suami kabur misalnya, istri kabur. Ucapkan itu aja. Tangkap ini. Saya sudah dipulihkan. Saya sering katakan, setiap saudara mengucapkan firman, doa, selalu selipkan kata-kata telah. Saya akhir-akhir ini kalau berdoa begitu. Terima kasih Tuhan telah memberkati saya hati yang mengasihi Tuhan. Sebelum itu saya bilang, Tuhan berkati saya hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang saya minta ya. Dan mengasihi sesama. Punya roh takut akan Tuhan, kerendahan hati, dan hati yang tulus. Ini saya selalu minta. Dan hati yang haus akan firman, haus akan pribadi Tuhan. Ini yang saya ucapkan. Sekarang saya berubah. Terima kasih Tuhan telah memberkati saya hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, saya telah punya roh takut akan Tuhan. Telah diberkati kerendahan hati, telah diberkati hati yang tulus. Itu saudara ucapkan terus. Ya. Udah nangkep ini? Jaga perkataanmu,